Jadi di dalam RPJMN, RPJMP kita itu hampir kalau tidak salah ada lebih dari let's say 2.000 proyek dengan nilai hampir 6.000 triliun. Salam transportasi Indonesia, sahabat transportasi Indonesia. Hari ini adalah hari istimewa karena kita kedatangan seorang tamu sangat istimewa di bidang investasi infrastruktur Indonesia. Dan beliau adalah seorang pakar yang selalu bicara di berbagai forum mengenai investasi infrastruktur Indonesia. Mari kita perkenalkan tamu kita kali ini, Ibu Leni Marjorie. Apa kabar Ibu? Baik. Tapi para pemirsa penasaran pengen lihat wajah Ibu sebenarnya. Boleh izin Bu? Boleh. Pemirsa, kebetulan kita sudah swab, jadi sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita buka maskernya dulu. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Apa kabar? Semua Ibu ini baik? selalu energik. Terima kasih Pak. Saya senang melihat Ibu demikian energi, kita bisa menyelaraskan antara profesi dengan kegiatan pribadi. Gimana itu Bu? Itu bisa menyelaraskannya Bu? Karena sebagian dari pekerjaan saya kita nikmati sehingga seperti piknik sebenarnya. Iya, biarpun pekerjaan berat tapi kita menikmati sehingga rasanya tetap senang. Play hard. Iya, seperti itu. Secara alami sudah seperti itu. Baik teman-teman. Kita berkenalan dengan Ibu Leni Marjorie lebih jauh. Beliau adalah bachelor degree beliau dari Gajah Mada University. Beliau juga adalah master di bidang science engineering, tepatnya di New South Wales, dan beliau juga adalah seorang PhD, dokter bidang filosofi dari Curtin University, juga di Australia. Nah, saat ini beliau menjabat beberapa sebagai tenaga ahli, sebagai pembicara, sebagai direktur dari berbagai perusahaan. Waduh, kalau saya bacain banyak daftarnya Ibu. Tapi jelas beliau aktif di beberapa asosiasi. Asosiasinya, ada beberapa asosiasinya, Masyarakat Infrastruktur Indonesia, MII. Ya. Beliau Ibu juga sebagai di situ tim bendahara sebenarnya. Tim bendahara, tapi oke lah, cheerleaders lah untuk leverage isu-isu tentang infrastruktur. Beliau Ibu Leni juga aktif di ABUPI, Asosiasi Bisnis Pelabuhan Indonesia. Pengelola Pelabuhan Indonesia. Ya. Mantap. Kemudian Masyarakat Transportasi Indonesia. Iya, sebagai Ketua Forum Maritim. Kelautan itu Bu ya? Iya, kelautan. Baik. Kita bisa diskus banyak nanti. Kita diskus. Saya juga punya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kemudian Ibu Leni juga aktif di Ikatan Ahli Bandara Indonesia. Oke, ya. Mantap. Baik. Bersama teman-teman yang lain. Ibu, mengenai Ibu kan majornya di bidang investasi transportasi. Investasi, infrastructure, dan transportasi. Oke. Terima kasih Ibu udah betulkan saya. Investasi, infrastruktur dan transportasi. Oke. Bagaimana isu tentang transportasi investasi di Indonesia dan bagaimana pendapat Ibu tentang program pemerintah di bidang infrastruktur tadi? Baik kita lihat dari sisi kelayakan ekonominya juga di bidang kelayakan finansialnya. Gimana pendapat Ibu? Oke. Jadi in general sebenarnya proyek-proyek infrastruktur di Indonesia itu sudah dipilah-pilah, sudah cukup baik sebenarnya, dan hampir semuanya tentu saja sudah mempunyai kelayakan ekonomi. Tapi tidak semua proyek-proyek infrastruktur itu mempunyai kelayakan finansial. Di sini isu besarnya. Pada saat pemerintah ingin membangun besar-besaran, ada satu yang miss. Kadang-kadang memaksakan. Maaf nih ya, kita lebih seperti kesannya memaksakan, tapi sebenarnya memang dibutuhkan oleh masyarakat karena tadi secara ekonomi memang dibutuhkan. Tetapi pada saat kelayakan finansialnya relatif rendah, di situ perlu strategi. Baik, kita bisa diskusi lebih lagi strategi ke sana. Ibu, kelayakan ekonomi dan finansial itu bagaimana membedakannya? Gimana? Oke, kalau kelayakan ekonomi itu memang adanya proyek infrastruktur itu diharapkan akan memberi peningkatan nilai ekonomi secara menyeluruh bagi masyarakat. Misalnya ada potensi pajak akan masuk,
ya kan, terus pergerakan dari kegiatan ekonomi akan jadi lebih cepat dan lain-lain. Tapi pada saat kita bicara kelayakan finansial, itu artinya proyek itu harus secara investasi mampu memberi nilai return, memberi nilai pengembalian atas investasi, pengembalian atas uang yang akan diberikan kepada atau didanakan pada proyek tersebut. Nah, setiap proyek tidak semua proyek mempunyai kelayakan finansial atau kelayakan keuangan tersebut. Tetapi memang secara ekonomi memang akan dibutuhkan. Disitulah harusnya pemerintah mencoba menstrategikan supaya mana yang akan diutamakan untuk dibangun dan mana yang bisa pada tahap berikutnya. Gitu. Makanya juga saat ini pemerintah kan mempunyai secara umum mempunyai RPJMP dan juga mempunyai proyek strategik nasional. Itu kalau proyek strategik nasional itu rangkuman dari RPJMN dan RPJMP. Setelah itu dirangkum lagi setelah PSN tadi proyek strategik nasional dirangkum lagi menjadi proyek prioritas nasional juga. Nah, setelah proyek prioritas sebenarnya ada lagi beberapa lagi yang tahapan untuk stagesnya gitu ya. Sebenarnya sudah cukup baik Bapak, cuma memang tadi Pak Irfan ada beberapa yang masih mismatch yang harus kita benahin lah kira-kira. Memang isu yang saat ini sangat bertanya, saya juga bertanya, masyarakat juga bertanya, apa betul proyek infrastruktur saat ini alokasi dana yang sedemikian besar itu memang berhasil benar? Itu tadi bicara tentang finansialnya ya kan, implikasi finansialnya. Nah, tapi kemudian beberapa tahun belakang ini, akhir-akhir ini mencuat bahwa ada beberapa jalan tol yang ditawarkan kepada swasta, yang kalimat on quote-nya adalah dijual. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Oke, jadi karena ambisi tadi untuk menyelesaikan proyek secara cepat-cepat dengan banyaknya program, jadi di dalam RPJMN, RPJMP kita itu hampir kalau tidak salah ada lebih dari let's say 2.000 proyek dengan nilai hampir 6.000 triliun, let's say ya, in general, tapi mungkin akan detailnya kita bisa bicara lain waktu. Terus kita rangkum menjadi PSN tadi, proyek strategik nasional, itu mungkin let's say di 200 sampai 300 proyek saja nilainya sekitar 2.000 triliun. Baru masuk ke PSN. PSN itu mungkin di 40 atau 50 proyek, di proyek strategik nasional. Itu mungkin di 50 proyek kira-kira. Itu nilainya let's say 1.500-an. Pada saat kemarin pemerintah mengepus untuk menyelesaikan itu semua dalam waktu sesingkat-singkatnya 5 tahun sampai let's say 10 tahun, yang semestinya itu menurut saya ya semestinya itu butuh 20 tahun sampai 30 tahun. 2030, 2040 mungkin baru bisa coba diselesaikan. Tetapi karena kita memang tahu secara infrastruktur, kesediaan infrastruktur di Indonesia itu cenderung ketinggalan dibanding negara lain, sehingga coba dipuskannya itu dengan cara penugasan kepada BUMN 5 tahun terakhir kemarin ya. Tetapi karena tadi proyek itu rata-rata hanya mempunyai kelayakan ekonomi tetapi secara finansialnya tidak layak, sehingga strategi mencari returnnya atau mencari pengembalian akan investasi ini dispute gitu ya. Pada prinsipnya itu akhirnya tadi ya, pendanaan itu lebih banyak, banyak hutang, baik hutang melalui APBN secara general adalah fiskal atau negara yang berutang, atau corporate yang berutang atau level BUMN yang berutang, ya kan. Nah, akhirnya setelah dihitung-hitung kan setelah 7 tahun ini kan hutang negara plus hutang BUMN itu kan naik hampir 300% dari sebelumnya. Let's say kita pakai lens atau pembatas itu adalah pemerintahan presiden sebelumnya dan presiden saat ini. Biarpun presiden saat ini kan juga sudah hampir 2 tahun, 2 periode gitu ya. Jadi itu hampir 300-400% naiknya. 400 sampai let's say 3 sampai 4 kali lipat lah gitu ya dari kenaikan hutang. Nah, di situ tadi karena memang namanya juga investasi, kan harus ada, dan terutama yang corporate ya, terutama yang BUMN ataupun private, itu kan harus mencari returns, mencari pengembalian. Yang paling mudah itu kesannya menjual saham atau menjual proyek yang sudah terjadi. Kesannya seperti itu. Dan kenyataannya ternyata kan, ternyata kan cost of production saat kemarin pembangunan itu relatively tinggi, sehingga menjual proyek yang sudah jadi pun tidak mudah.
Kira-kira seperti itu. Strategi berikutnya kalau dari sisi kami sebagai ahli pendanaan itu akhirnya nanti mestinya refinancing. Jadi saat ini kan liability atau hutang jangka pendek, liability jangka pendek ya, yang harus 1 atau sampai 3 tahun jangka pendek ini harus dikembalikan. Misalnya sebuah karya gitu ya, sebuah perusahaan karya punya hutang liability jangka pendeknya hampir 90 triliun. 50 sampai 90 triliun. Itu strategi ke depan semestinya sih bisa refinancing. Refinancing itu dengan mencari hutang baru tetapi dengan bunga yang lebih ringan dan jangka pendeknya bisa di-spread lagi menjadi jangka panjang, menjadi 25 tahun. Karena kalau menjual saat ini agak cukup susah. Gitu. Jadi menjual aset, menjual proyek saat ini relatif sulit karena memang secara ekonomi agak declining. Secara tadi mohon maaf productions itu dianggap kita lebih mahal dibandingkan negara-negara lain sehingga strategi ke depan mestinya sih refinancing gitu. Halnya juga kalau misalnya nanti fiscal debt public debt ya itu nanti ada banyak strategi tetapi ya itu mesti kita carikan juga caranya untuk konsep refinancing untuk public debt manajemennya. Jadi masyarakat awam akan bertanya, kalau gue tadi bicara bahwa dalam keterangan dispute kemudian juga bahwa sudah ada studi kelayakan sebelum pembangunan proyek infrastruktur tersebut, kemudian dan beberapa tahun kemudian terjadi dalam bahasa awam loss seperti itu ya, sehingga harus ditawarkan menjual. Bukankah itu sudah dipikirkan sejak awal bahwa jalan ini jalur gemuk atau tidak dalam bahasa awam yang saya sebut? Baik. Jadi memang benar. Jadi sebenarnya setiap proyek itu sudah mempunyai pra-FS. Awalnya pra-FS dulu dalam proses planning gitu ya. Pra-FS. Baru berikutnya nanti didetailkan menjadi sebuah FS dengan detail engineering design. Kalau pra-FS tadi dengan basic design masuk ke pendetailan pada feasibility study atau studi kelayakan plus detail engineering design gitu ya, atau desain yang lebih detail. Berikutnya lagi masuk ke masuk ke finansial, ke keuangan untuk financial close atau mencari investor gitu ya. Itu semuanya sebenarnya in general sudah ada planningnya gitu ya. Jadi dalam RPJMN, RPJMP itu sebenarnya sudah ada semuanya gitu kan ya. Tapi memang setelah progres progres pekerjaan gitu ya, mungkin kan terjadi eskalasi, terjadi perubahan-perubahan planning, perubahan-perubahan biaya. Kalau kita pernah belajar, saya sendiri kan belajar di teknik sipil dulu ya. Ini let's say kita tidak bicara menjelekkan dulu dan sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu itu eskalasi atau kenaikan harga itu hanya bisa ditolerance 5%, maksimal 10% itu proyek sudah dibatalkan atau direview ulang. Tapi kalau saat ini eskalasi itu bisa sampai 100%, bisa sampai 200%, bahkan naik terus. Yang impact-nya itu akhirnya pembiayaan investasi nambah terus, dan mohon maaf, impact-nya itu akan tambah utang gitu ya. Kontrolnya itu tidak terlalu bagus seperti dulu. Eskalasi yang Ibu maksudnya ini menarik nih Bu. Ini eskalasi di bagian apanya nih? Eskalasi itu kenaikan harga, toleransi kenaikan harga atas nilai investasi. Iya, apa pendorongnya Bu? Kalau dulu itu toleransi hanya 5-10% ya. Kalau sekarang ini bisa sampai, mohon maaf nih, 100-200% itu ya tadilah ya, begitu adanya. Itu bisa dibilang pertamanya dulu penyebab utamanya makroekonomi adalah inflasi. Perubahan harga, fluktuasi, let's say nanti juga masuk ke mobilisasi, transportasi dan lain-lain penambahannya. Kalau unsur sekarang, mohon maaf nih, saya soalnya agak khawatir ini sensitif sekali. Bisa jadi kenaikan harga itu ada unsur politik, ada unsur dealing lain yang sebenarnya quote unquote tidak perlu dimasukkan biaya-biaya tersebut. Tetapi memang ternyata untuk proyek itu bisa berjalan perlu diakomodir di dalamnya sehingga proyek menjadi jauh lebih mahal dari yang semestinya. Sehingga nilai finansial itu nanti jadi lebih rendah, ya kan? Jadi lebih rendah. Malah kadang-kadang level viability finansialnya atau kelayakan keuangannya itu jadi tidak ada lagi. Apakah menurut Ibu itu jadi pendorong mengapa sehingga already kurang profitable sehingga harus dijual beberapa jalan tol tertentu seperti itu? Sebenarnya kalau dimaksudnya dijual itu hanya salah satu strategi.
Oke. Ya kan? Tadi salah satu solusi yang tambahan kalau saya bisa kasihkan saran adalah debt refinancing, ya kan? Tetapi sebenarnya banyak lagi strategi yang lain, ya kan? Kalau terutama untuk proyek-proyek baru. Kalau proyek-proyek baru ya memang harus direncanakan jauh lebih baik lagi dengan level efisiensi dan level pelaksanaan dalam pekerjaan itu ya lebih baik gitu ya, lebih diupayakan lebih murah. Lebih murah itu bukan berarti lebih jelek, enggak ya? Tapi ya lebih reasonable gitu ya, kayak gitu. Jadi unsur-unsur pembiayaan yang XXX itu memang harus mulai dikurangi gitu. Dan itu sebenarnya ekspektasi para investor asing juga begitu gitu. Jadi ekspektasinya we talk about real cost, provide some of the reasonable profit, that's enough. Jangan terus ditambah yang tidak sehingga jadi tidak reasonable lagi, dan akhirnya tadi level kelayakan finansial jadi tidak ada lagi. Saya seperti itu. Oke, saya kutip itu refund is enough. Nah, kebetulan Ibu juga pengurus dari bandara. Bandara, Ikatan Ahli Bandara Indonesia. Ada beberapa bandara yang dibangun. Siap. Nah, menurut Ibu, apakah memang sesuai? Nah, ini kenapa saya bertanya kami di bandara? Karena masyarakat bertanya, ada bandara, salah satu contoh, mohon maaf saya sebut saja langsung, misalnya Bandara Kertajati. Oke, isu besar sekarang ya? Isu besar saat ini. Nah, Ibu bisa memberikan penjelasan mengenai itu? Oke, jadi sebenarnya juga ya secara ideal karena Indonesia itu adalah kepulauan, untuk mempercepat aksesibilitas manusianya itu memang angkutan udara jadi lebih ideal. Betul. Dibandingkan angkutan darat dan angkutan laut. Karena kita negara kepulauan ya. Karena kita negara kepulauan. Jadi pergerakan manusia itu lebih banyak di bandara, ya kan? Angkutan barang, kargo baru bisa akan lebih efisien menggunakan angkutan maritim, angkutan laut dengan adanya tol laut dan lain-lainnya. Itu salah satu untuk mempermudah atau memperlancar aksesibilitas barang. Itu menunjang konektivitas ya. Konektivitas. Jadi secara prinsip pembangunan pelabuhan saat ini yang cukup banyak itu sebenarnya bagus juga, Tetapi memang secara kebijakan open up terhadap internasional itu harusnya dibatasi. Kemarin kan sempat kejadian kan 130 bandara lebih itu menjadi international airport. Itu juga menjadi sangat salah pada saat tiba-tiba akhirnya banyak sekali direct flight dari luar negeri ke daerah-daerah. Ternyata dari sisi security-nya jadi tidak baik, apalagi terhit adanya pandemi gitu ya. Jadi akhirnya spread pandemi itu cukup menyebar di seluruh Indonesia secara lebih cenderung tidak terlalu terkontrol. Yang seharusnya itu international airport itu menjadi hub beberapa lokasi saja, sehingga akan ada domestic flights. Kalau kemarin itu kan saat dibuka lebih dari 100 bandara internasional, sehingga yang menjadi hub itu malah, mohon maaf ya, Changi sama KLIA, Kuala Lumpur, ya kan. Jadi bandara-bandara kita jadi dilewatin semuanya, ya kan. Tapi kalau misalnya nanti ditata ulang kembali secara aksesibilitas bahwa bandara internasional itu, let's say misalnya hanya Kuala Namu, Palembang misalnya, terus untuk Sumatera, ya kan, untuk Jawa mungkin Suta, sama Surabaya misalnya, atau let's say nanti kita petakan, itu nanti akan menyebabkan penerbangan itu tidak langsung ke kecil-kecil, tapi langsung ke yang internasional dulu, baru ke domestic flights. Nah, itu akan menumbuhkan ekonomi jadi lebih baik lagi, gitu kan ya. Terus berikutnya lagi, di masa pandemi ini, kita bicara ya, ternyata kan penumpang jadi dibatasin, ya kan? Ternyata kita baru sadar selama ini freighter Indonesia itu tidak mempunyai freighter, tidak mempunyai airlines kargo. Jadi airlines yang sifatnya auto khusus untuk kargo. Rupanya kemarin itu rata-rata kargo itu hanya bagian tambahan dari passenger planes, airlines gitu. Jadi akhirnya hanya sepertiganya, alokasinya hanya tambahan, bisnis tambahan gitu ya, dari passenger airlines. Ternyata sebenarnya setelah penumpang itu dikurangi, akhirnya kan pergerakan kargo untuk melalui flight kan jadi sangat terganggu. Dan baru sekarang ini saya melihat beberapa partner bisnis itu membuat airlines baru khusus untuk freighters. Dan ternyata proses perizinannya juga lumayan kompleks, Pak Irwan. Jadi kita tidak mampu menjawab kebutuhan yang existing, yang seharusnya kalau kemarin teman-teman itu sudah ada perusahaan teman itu yang sudah mempunyai 7 pesawat gitu ya. Tapi ternyata perizinan untuk menjadi khusus freighter itu tidak mudah, dan mereka sebenarnya juga sudah tahu level kargonya.
Jadi tidak terlalu bisa mengimbangi sesuai kebutuhan. Andai saja perizinan itu juga bisa inline dengan kebutuhan bisnis, mungkin penerbangan kargo ini juga akan cepat dan itu akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Jadi kan kargo itu kan ada yang memang dibutuhkan direct dalam 1 hari harus sampai, itu menggunakan freighter, menggunakan airlines, tapi ada juga yang menggunakan darat dan menggunakan laut, itu yang cenderung bisa lebih dari 1 hari atau 2 hari, gitu kan ya. Terutama untuk marine cargo itu yang jumlahnya sangat besar, tonnage-nya bisa ribuan tonnage, nah itu bisa berhari-hari. Tapi itu kan semua komoditinya kan sudah dipilah-pilah, ya kan? Pada saat ada kebutuhan pergerakan barang yang dibutuhkan harian itu tersebar ke Indonesia, gitu ya. Ternyata kita tidak siap, ternyata kita tidak punya freighters, gitu kan ya. Nah, Kertajati itu salah satunya sebenarnya, kalau saya sempat dengar gitu ya, akan diupayakan menjadi cargo hub. Jadi kan karena Bandara Suta itu kan sudah Soekarno-Hatta ya, itu kan sudah over capacities untuk passengersnya lebih dari let's say 6 sampai 10 juta begitu ya. Impact-nya itu kalau ketambahan freighter jadi lumayan ada delay. Nah, akan dicoba Kertajati sebagai cargo hubs-nya. Selain nanti Kertajati juga rencananya akan menjadi hub untuk haji dan umroh, gitu ya. Itu next issue lagi. Menurut saya dari sisi potensi Kertajati juga punya potensi. Cuma memang perlu operator yang handal, perlu aksesibilitas ke sana yang accommodates, gitu kan ya. Artinya ada pergerakan barang yang level regional itu terakomodasi untuk bisa masuk ke Kertajati nantinya sebelum diterbangkan kemana saja yang sesuai dengan rute. Jadi beberapa airport di Indonesia seperti Kertajati ini lebih ke arah cargo hub ya, dan kemudian Soekarno-Hatta lebih ke mungkin nanti lagi ke passenger hub ya. Jadi sehingga untuk konektivitas karena Indonesia ini negara kepulauan, untuk pengembangan dan delivery dari kargo kan lebih terarah. Memang kita berpikir kenapa Kertajati kan sedemikian jauh dari Bandung, letak 100 km lebih, sehingga masyarakat berpikir kenapa ditaruh situ, sehingga menjadi tidak ekonomis kan, harus lewat tol dan sebagainya, kenapa nggak langsung aja ke Bandung kan seperti itu. Nah tapi ternyata kalau penggunaan seperti itu akan jangka panjangnya akan lebih menguntungkan buat Indonesia. Memang saat ini memang agak lebih sepi karena kita lagi di masa COVID 2 tahun terakhir ini, Bu ya. Menarik. Siap Pak. Ya, untuk Kertajati ini kita bisa diskusi next step lagi untuk Pak. Nanti kita bisa undang CEO untuk CEO-nya Kertajati ya. Ya, CEO Kertajati, Bandara Kertajati untuk lebih details nantinya. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih besar lagi ya, sama strategi-strateginya. Yang jelas Kertajati ini punya potensi yang cukup besar dan ada beberapa international airport operator juga tertarik untuk bisa masuk ke Kertajati. Karena kan kalau in general ya untuk airport atau untuk bandara, pengelolaan bandara yang mempunyai penumpang lebih dari 1,5 juta, apalagi di atas 3 juta, untuk mengundang operator dan investasi kan harus tender, gitu kan ya. Tetapi kalau untuk percepatan, contohnya Kertajati, karena memang belum ada penumpangnya, flight masih 1-2 gitu ya, perlu kita bisa melakukan alliance atau melakukan kerjasama dengan secara strategik gitu ya, dengan calon partner yang mempunyai international recognition, sehingga nanti memang benar-benar bisa menjadi bandara internasional yang ya tadi bisa mengakomodir over capacity-nya dari Bandara Suta gitu. Mantap. Siap. Pemirsa, kita banyak sekali akan menggali dari Ibu Leni. Dan ini adalah episode awal maksudnya episode di mana kita berkenalan dengan seorang tokoh transportasi Indonesia, Ibu Leni Mayori. Beliau juga akan memberikan informasi lebih luas lagi mengenai isu-isu terkini di dunia transportasi, khususnya di bidang investasi infrastruktur di Indonesia. Nah, Ibu Leni, kita buat satu kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Seperti apa yang kira-kira bisa Ibu buat kesimpulan seperti apa? Silakan. Jadi sebagai anak bangsa, pastinya kita harus optimis bahwa Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat besar. Dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan dengan besar-besaran, kita tetap bisa lanjut terus, tetapi harus dengan segala kehati-hatian.
Karena impact-nya apabila kita terlalu sembrono melakukan pembangunan infrastruktur itu secara fiskal akan menyedot dana yang sangat besar. Kalau tidak hati-hati, impact-nya adalah tadi sudah terbukti sekarang. Mohon maaf ya, banyak hutang dan lain-lain. Yeah. Tetapi kalau misalnya kita melakukan strategi dengan baik, itu memang benar-benar akan meleverage pertumbuhan ekonomi atau memacu sebagai infrastructure driven ekonomi. Jadi infrastruktur memacu pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi dengan baik. Tentu saja harus dilakukan dengan strategi yang baik, dengan adanya efisiensi, mengurangi implikasi-implikasi keterlibatan para politisi. Jadi sebaiknya para politisi yang memang bidangnya di politik dan socialpreneur dan lain-lain lebih baik tetap di sana, gitu ya. Biarkan ahli-ahli infrastruktur, ahli-ahli pendanaan, ahli-ahli keuangan, ahli-ahli konstruksi yang memang fokus untuk mengembangkan proyek infrastruktur. Para politisi bantu dengan kebijakan yang memang untuk negara, bukan untuk golongan, begitu ya. Dan juga memudahkan, terutama juga para birokrat, permudah proses perizinan. Karena saat ini salah satu yang menjadi kendala adalah proses-proses perizinan yang memang di situ masih debatable, gitu ya. Biayanya kadang-kadang tidak jelas yang harus kita keluarkan, prosesnya juga, prosedurnya juga, even ada permen dan lain-lain, juklak bla 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 bla. Tapi kalau kita ikutin ternyata juga too complicated, sehingga kita juga perlu adanya dukungan dari pemerintah secara real. Begitu Pak. Jadi let's go, keep continue to build this country. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, ya betul. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa arah daripada pembangunan Indonesia yang berkaitan dengan infrastruktur sudah benar, tapi jangan dibebani dengan faktor X ya, tumpangan-tumpangan kepentingan. Nah, baik Ibu, pemirsa, kita akan banyak lagi mengorek hal-hal yang quote-unquote rahasia dalam bidang investasi infrastruktur Indonesia. Nantikan pembicaraan kami berikutnya bersama Ibu Eleni Marjorie dan beberapa tokoh infrastruktur, investasi, transportasi di Indonesia. Salam transportasi. Salam Indonesia. Terima kasih. Baik, sahabat transportasi Indonesia, kita banyak mendapat pencerahan dari seorang Ibu Eleni Marjorie yang memberikan banyak informasi mengenai investasi di bidang infrastruktur dan berbagai permasalahannya. Nah, terima kasih juga atas kesimpulan Ibu. Sama-sama, terima kasih Pak Evan. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Ibu sudah bersedia hadir di ruang podcast kita Majalah Transportasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk pemirsa ya, silakan untuk like dan subscribe untuk Transportasi Indonesia. Ya, bisa dilihat di aplikasi news di Transportasi Indonesia. Ikuti terus berbagai perkembangan informasi terkini tentang transportasi Indonesia. Aduh, terima kasih Ibu. Indonesia maju ya. Indonesia maju.